Jenis audit telah saya paparkan dalam video sebelumnya. Sekarang gilirannya saya akan memaparkan jenis-jenis auditor. Menurut posisinya terhadap perusahaan atau organisasi, auditor diklasifikasikan menjadi dua, eksternal dan internal. Masing-masing kalau dipisahkan menurut sektor, itu bisa diklasifikasikan sebagai auditor di sektor swasta maupun pemerintahan. Nah, contoh auditor eksternal swasta itu adalah kantor akuntan publik. Untuk auditor eksternal sektor pemerintahan, hanya ada satu di Indonesia, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Auditor internal di sektor swasta biasa disebut juga sebagai auditor internal atau satuan pengawas intern. Kalau auditor internal di sektor pemerintahan, itu inspektorat dan BPKP. Kita lihat satu persatu. Nah, kantor akuntan publik itu adalah perusahaan yang berfokus pada pemberian jasa assurance. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu jasa assurance dan jasa non-assurance. Nah, menurut data, kalau di Indonesia sampai 2 Agustus 2021, kantor akuntan publik nasional yang aktif adalah 495. Sangat banyak. Di samping kantor akuntan publik nasional, di Indonesia juga beroperasi kantor akuntan publik asing. Sebagai contoh, ini saya hanya mengambil contoh 4 saja, yang kita kenal sebagai Big Four, adalah PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte, dan KPMG. Selanjutnya adalah auditor eksternal sektor pemerintahan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah satu-satunya lembaga yang punya kewenangan untuk mengaudit keuangan negara. Keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23E, dan Undang-Undang 15 tahun 2006. Kedudukannya setingkat dengan DPR dan Presiden. Auditornya direkrut dari berbagai jurusan, jadi tidak hanya akuntansi, di sana juga ada manajemen, hukum, teknik, dan lain sebagainya. Karena auditnya juga tidak cuma audit keuangan, BPK juga melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Untuk klasifikasi ketiga ini masih dibagi dua jenis, audit kepatuhan dan audit investigatif. Tiga kelompok audit ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Untuk auditor internal itu dipekerjakan oleh semua organisasi ya untuk mengaudit manajemen dengan pengawasan dewan direksi. Jadi ini pasti ada. Kalau perusahaan tanpa audit internal juga rugi sendiri. Karena fungsinya apa? Memberikan pengawasan pada organisasi itu sendiri. Jadi tanggung jawab auditor internal sangat bervariasi, tergantung pada pemberi kerja. Nah, kalau soal sertifikasi, untuk auditor internal ada namanya Certified Internal Auditor. Yang terakhir, auditor internal sektor pemerintahan, itu ada inspektorat dan BPKP. Inspektorat ini dibentuk di setiap entitas dari level pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kalau pemerintahan pusat itu ada BPKP, pertama itu adalah auditor internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian untuk setiap kementerian memiliki inspektorat. BPK pun juga punya inspektorat juga sebagai sebuah lembaga.
Inspektorat Jenderal itu. Nah, di provinsi ada inspektorat provinsi. Di kabupaten kota ada inspektorat kabupaten dan inspektorat kota.